Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar bersama Polres Subang berhasil mengungkap kasus kecelakaan maut yang terjadi di Ciater pada Sabtu 11 Mei yang menewaskan 11 orang dan 40 orang lainnya mengalami luka-luka. Dalam konferensi persnya di Aula Polres Subang pada Selasa 14 Mei dini hari, Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo mengungkapkan dalam kasus kecelakaan maut tersebut, polisi telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Ahya Nurdin. Silakan rekan Ahya. Baik, terima kasih. Ya, atau dini hari tadi sekitar pukul 1.30, Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar telah menetapkan satu tersangka, yakni sopir pengemudi maut bus Trans Putra Jabar sebagai tersangka. Hal tersebut ditetapkan dikarenakan supir menurut pihak kepolisian sudah dinyatakan lalai karena sebelum kecelakaan tersebut, mobil tersebut memang sudah beberapa kali mengalami trouble. Pertama kali terjadi di Lembang dan sudah diperbaiki oleh pihak montir di sana, namun kemudian terjadi trouble lagi di saat memasuki kawasan Ciater atau saat sedang beristirahat. Namun di sana si pengemudi dan kernet yang langsung memperbaiki trouble di masalah rem tersebut, dan akhirnya mereka memaksa melanjutkan perjalanan sehingga akhirnya terjadi kecelakaan maut tersebut. Polisi menilai pengemudi lalai karena sudah beberapa kali mengalami trouble tapi tetap memaksakan untuk melanjutkan perjalanan hingga akhirnya menimbulkan kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang dan 40 diantaranya mengalami luka-luka. Sementara itu terkait masalah bus tersebut, pihak KNKT dan pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan sejak 2 hari lalu atau selama 2 hari, dan ditemukan beberapa kejanggalan di dalam bus tersebut. Baik dari pertama adalah bus tersebut adalah bus yang berusia tua atau berusia sekitar di bus tahun 2006 dan sudah dirombak beberapa kali atau dimodifikasi menjadi bus yang penampilan di luarnya memang cukup bagus dan meyakinkan, namun di dalamnya bus tersebut memang sangat memprihatinkan, seperti bahan-bahannya terbuat dari triplek, ada juga dari fiber yang sangat tipis, kaca dan aluminium, yang sehingga tidak tahan benturan, dan akhirnya dalam kecelakaan tersebut banyak menimbulkan korban jiwa karena memang bahan material yang digunakan untuk atau karoseri yang digunakan dalam membangun bus tersebut menjadi bus yang lebih mewah kelihatannya, namun bahannya tidak sesuai dengan spek yang harusnya diperuntukkan. Kemudian polisi juga menemukan bahwa dalam bus tersebut oli yang sudah lama dianggap tidak diganti karena kondisi oli saat itu sangat keruh dan terjadi beberapa kali penyempitan rem sehingga menimbulkan rem macet dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga akhirnya kecelakaan tersebut terjadi. Dan sang supir waktu itu mengaku bahwa selain rem yang tidak berfungsi juga si mesin juga mati sehingga mobil tersebut jalan sendiri dan tidak bisa dibelokkan, sehingga akhirnya mobil tersebut berjalan lurus hingga akhirnya menabrak beberapa kendaraan, diantaranya Karosa dan 3 kendaraan sepeda motor, sehingga akhirnya mobil tersebut berhenti dengan sendirinya menabrak tiang listrik dan akhirnya terbalik hingga di sana terdapat 11 korban jiwa meninggal dunia di TKP, sementara 40 lainnya mengalami luka-luka baik luka berat maupun luka ringan yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu pihak kepolisian juga berjanji akan terus mengusut kasus ini dan di kemungkinan besar akan ada tersangka baru mengingat kondisi bus sendiri, namun pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah tersangka yang baru tersebut adalah pemilik PO atau lain sebagainya, namun sampai saat ini masih terus melakukan penyelidikan terhadap bus tersebut dan rencananya dalam beberapa waktu ke depan juga akan kembali memberikan informasi kepada awak media terkait perkembangan penyelidikan kasus kecelakaan maut ini yang menewaskan 11 orang. Sementara untuk para korban seluruhnya saat ini atau sejak 2 hari lalu sudah diangkut semua, baik yang luka-luka maupun yang meninggal dunia, ke Depok untuk dialih rawatkan di beberapa rumah sakit di Depok, dan sampai saat ini di kawasan atau di wilayah Subang untuk korban semuanya sudah tidak ada, dan baik warga lokal maupun warga Depok semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing atau menjalani perawatan di daerah masing-masing. Dan untuk selanjutnya diperkirakan pemeriksaan bus juga masih terus berlangsung sampai saat ini dan belum ada kesimpulan lainnya dari temuan-temuan yang sudah semalam dikatakan oleh pihak kepolisian, namun pihak kepolisian juga berjanji akan mengungkap semua kasus ini hingga terang benderang dan tidak ada
hal yang ditutup-tutupi. Baik, demikian laporan langsung dari Subang, Jawa Barat, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahya Nurdin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirlantas Polda Jabar. Berikut tayangannya untuk Anda. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Dirlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang dengan dukungan dari Korlantas. Kedua, kita telah melakukan pemeriksaan secara estafet orang, ya, penumpang bus, mekanik, berikut juga masyarakat yang mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut, dan 2 saksi ahli petugas dari APM atau agen pemegang merek yang terlibat kecelakaan atau ramcek, yang didukung oleh rekan-rekan kita dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, berikut juga dari rekan-rekan kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.